Kabar, Ayah. Ini Silvi. Aku pengen kenalan lagi gitu loh, Mas. Aku pengen nunjukin ini aku, ini anak Ayah. Muhammadku gitu. Dengarlah seruanku. Gitu. Aku rindu tuh kayak kerasa gitu. Udah gede tuh kayak wow. Apalagi aku di sini yang maksudnya tinggal sama mama, dibawa sama mama, dan aku tuh dari kecil juga sama sekali belum pernah ketemu sama ayahku. Jujur aku kangen sama Ayah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Silvi. Waalaikumsalam, Mas. Kakak apa teteh nih ceritanya? Mas atau Aan nih? Waduh. Soalnya ini kan kalau buat sahabat Rukun tahu dari Bogor ya. Bogornya bukan Bogor kota ya, Bogor pelosok ya. Kebetulan Teh Silvi ini viral teh ya. Betul. Viral di Synchronize. Orang tuh biasanya kalau di konser tuh kan cenderungnya tuh kan happy, nyaman sama teman-teman. Ini nangisnya kenapa sih kok tiba-tiba lagi acara seperti itu kok kamu tiba-tiba nangis mewek gitu, kenapa? Karena itu kan kita ke stage-nya Abi ya, Abi Haddad. Maksudnya, kebetulan saat itu hari ketiga, Mas, hari terakhir dari Syncro. Puncaknya ya. Konser Synchronize. Iya. Abi tampil di hari Minggu. Kalau nggak, ya hari Minggu hari ketiga. Terus aku sama teman-temanku juga maksudnya nggak bertujuan ke stage itu. Maksudnya kayak ngalir aja, kayak ngikutin ini setelah ini sesuai apa dengan ya. listnya nih, Iya, ada apa hari lagi ini nih, ada gitu. siapa aja ya gitu kan. Terus di situ ada Habi dan Sulis. Kita ke situ, itu kita ngeliatnya rame full. Depan kita jalan tuh udah rame banget. Nah, posisinya kamu waktu itu kan kalau di video nggak salah udah paling depan ya? Itu juga bisa masuk ke situ pun karena kita pakai ID card. Oke. Iya, jadi dipermudahkan. Udah di situ rame, terus Abi pun kayaknya aku nggak full awal dari Abi main deh. Oke. Iya, kayaknya aku setengahnya lah. Karena nggak bisa masuk kan, susah aksesnya nggak bisa. Bukan nggak bisa gimana, cuman penuh aja gitu sih penontonnya. Terus di situ ya udah dengerin Abi sholawat. Abi kayaknya pertama bawain yang aku denger tuh Umi ya. Oke, itu berasa banget ya. Yeah. Maksudnya nuansa masa kecil itu, gitu kan. Itu ya Umi, terus pecahnya di Rindu Muhammadku kalau aku. Oke. Maksudnya karena pas awal mulai nyanyi Rindu Muhammad itu langsung pecah atau sekedar ya, ngalir aja dulu waktu itu? Enggak, karena di sebelumnya si Abi ini bawa lagu-lagu yang bikin flashback gitu. Sebelum puncak Rindu Muhammadku juga aku udah geter gitu loh, Mas. Udah, aduh ini kok ngerasanya kayak gini, kok sedih gitu. Kok keinget lagi gitu. Kok kayak dibawa sama masa kecil lagi gitu. Inget lagu-lagunya lagi, hafal. Karena temanku juga nanya, kok kamu hafal? Ya iyalah, siapa sih yang nggak hafal kan ya. Masa kecilnya teman kamu nih ceritanya kan nasional banget ya ceritanya dulu ya. Ini temennya macam mana nih? Terus maksudnya itu berarti udah ke-trigger sejak datang ke sana udah dibawain lagu Haddad Alwi nih ceritanya. Udah dibawain, udah setengah lah. Abi juga di situ udah mau beres si Rindu Muhammadku ini karena di penonton dihayu-hayuin dan maksudnya pecahnya juga ya karena si akunya juga di videoin sama orang dan aku pun nggak kenal dia siapa. Nggak sadar kalau itu di videoin. Nggak sadar waktu kita pulang. Oke. Iya, nah sebelumnya itu aku maksudnya kayak untuk ngerasain pun kayak nggak sadar juga aku nangis gitu, kayak ya udah pecah sepecah-pecahnya di situ. Emang apa yang dirasain tuh apa? Gimana? Maksudnya kalau kita mendengarkan sesuatu flashback kan ibaratnya ya seneng aja ya, maksudnya kita ikut lah meramaikan, menyanyikan gitu. Tapi kan ini diiringinya sama nangis, sama feel yang. Nah itu apa? Feeling yang dirasain tuh di hati itu apa waktu itu? Kangen sama Nabi. Kangen sama Nabi, kangen sama keluarga. Yang utuh ya. Berarti intinya selain pertama kangen sama Nabi karena waktu itu lagunya tentang yang Rindu dibawain, Muhammadku, kedua ke flashback sama keluarga. Boleh nggak diceritain? Maksudnya kangen sama Nabi dulu deh. Ini tuh maksudnya kamu itu
tiba-tiba kangen dengan nuansanya memang ngalir seperti itu, atau pas dinyanyiin tuh langsung berasa gitu? Kan kita hidayah nggak tahu ya, maksudnya dapat dari mana. Aku juga gitu, ngerasanya di situ ngelihat kangen sama Nabi ini, maksudnya kayak si penonton ini banyak banget loh Mas, yang hafal ya, yang ikut bersolawat juga banyak. Jadi ya Allah, ini feel-nya aku juga ngerasanya aneh, ini kenapa sih ini? Kok ini ngerasanya kayak gini sih? Kok ngerasanya sedih gitu? Kok ngerasanya rindu seseorang, gimana sih? Rindu banget gitu. Dan orang-orang juga ikutan bersolawat gitu. Dan kayak apa ya? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba pengen, udah deh ya Rasul, dengerin gitu, kan liriknya Muhammadku gitu. Dengarlah seruanku, gitu. aku rindu tuh kayak kerasa gitu. Udah gede tuh kayak wow, bener-bener di hati tuh pecah aja, maksudnya kayak udah aku rindu nih gitu ya. Iya, itu kalau di lirik tentang Rasul itu ya. Cuman untuk keluarga, karena aku masa kecilnya mungkin karena kayak didikan orang tua, didikan ayah, didikan mama, didikan uwa. Waktu kecil tuh karena sering didengerin lagunya Abi Hada, sering didengerinnya Sulis, ke bawah lagi lah. Iya. Mungkin kayaknya senasional kayaknya. Maksudnya kita masa kecil tuh lagunya tuh sama. Rindu Muhammad, Umi gitu ya. Itu. Dan kalau untuk keluarga sendiri, karena aku divorce, jadi itu jadi keinget ke-trigger lagi sama ayah. Kan Abi juga punya sholawat yang Abi itu kan, judulnya Abi. Terus kalau Umi kan maksudnya mama kan, aku juga keinget sama mama gitu. Apalagi aku di sini yang maksudnya tinggal sama mama, dibawa sama mama. Dan aku tuh dari kecil juga sama sekali belum pernah ketemu sama ayahku. Jadi itu yang bikin akhirnya pecah. Hingga akhirnya menangis secara tidak sadar itu ya. Boleh nggak diceritain? Maksudnya berarti kejadian pisah sama orang tua itu saat kamu masih kecil banget? 3 tahun. Berarti memang benar-benar belum secara sadar dan dewasa, ini ayahku, wajahnya seperti ini tuh belum tahu ya? Iya, cuma namanya aja. Sampai sekarang berarti belum pernah ketemu? Belum. Sekalipun ketemu, belum pernah tatap muka. Jadi kamu nggak tahu, maksudnya dengan namanya si A itu ayah saya, tapi nggak tahu berarti dia itu siapa gitu kan? Nggak lihat wajahnya soalnya. Iya, nggak lihat wajahnya. Kamu saat ini mencoba mencari-cari dari dulu atau gimana? Kayaknya baru sekarang ya, baru umur aku yang maksudnya udah beranjak dewasa, udah bisa berpikir, udah pengen ketemu gitu. Karena kan perempuan ya Mas, perasa. Iya. Tiap ngobrol sama mama pun aku bilang, aku kangen. Terus dari mama jawabnya gimana? Mama sih bilang, mau ketemu juga untuk apa? Gitu. Karena orangnya pun keras gitu. Mungkin berdasarkan keputusan mereka di masa lalu, orang tua mungkin. Tapi dijaga. Tapi kita sebagai anaknya nggak usah ngikutin nggak sih seharusnya? Setuju. Karena maksudnya kayak itu masalahnya beda gitu. Ini ruang mereka, ini ruang aku sama ayah gitu. Dan tidak ada kata mantan anak kan ya? Iya. Artinya ya namanya anak ya mau dimanapun ya itu orang tua kan gitu ya. Berarti sekarang masih mencari kamu untuk ketemu? Untuk ketemu Mas, pengen mencari, cuman belum ada aja, belum ada waktu yang pas gitu. Mungkin nanti juga bisa ketemu. Emang pasti mau diomong sama pas ketemu nih, apa yang mau kamu ngobrolin? Misalnya kayak ibu kamu kan atau keluarga mungkin udah nggak usah deh, orangnya keras kita kan gitu kan. Terus kalau kamu ketemu mau apa? Kalau ada depan aku. Misalnya sahabat rukun, kebetulan salah satu penontonnya papa kamu ya insya Allah kita misalkan namanya video kan kita nggak tahu ya ditonton siapa ya. Tapi aku maaf ya. Maaf. Ya, apa kabar ayah? Ini Silvi, aku pengen kenalan lagi gitu loh Mas. Aku pengen nunjukin ini anak ayah. Ini anak ayah udah gede gitu. Anak ayah udah bisa kerja.
anak ayah juga kangen gitu, anak ayah juga butuh ayah. Dan selama ini kamu kuat gitu ya tanpa ayah. Iya, iya. Aku pengen ngasih lihat aja, kayak nggak ada ayah pun aku bisa hidup. Tapi kangennya tuh nggak bisa ya, nggak bisa. Dengan keputusan orang tua di masa lalu itu, kamu akhirnya menilai ini sebuah kesalahan nggak sih dari keputusan mereka, atau kamu menyalahkan orang tua masing-masing nggak atas keputusan Jujur mereka? aku untuk kayak gitu nggak terlalu menyalahkan kedua orang tua, karena gimana pun itu kedua orang tua aku. Aku sama sekali nggak dendam sama ayah. Aku juga pengen ketemu ayah. Aku nggak punya sedikit terasa kayak sakit hati, enggak. Jujur aku kangen sama ayah. Memang hanya ingin butuh sosok seorang ayah. Iya. Ya? Iya. Aku juga maksudnya enggak dendam gitu Mas, enggak sama sekali dendam. Seharusnya orang tua aku sendiri juga bisa memposisikan, jangan disamain aku sama mama. Jangan disamain aku sama masa lalu ayah. Kan kata Mas juga nggak ada mantan anak. Iya. Ya, walaupun ya maaf omong ada namanya mantan istri, mungkin ada mantan suami, tapi kan nggak ada mantan anak. Iya. Iya. Jadi kamu pingin ketemu tuh, pingin merasakan, pingin tahu ini sosok ayah saya, pingin cerita, ingin mendapatkan lah bagaimana rasanya sebagai anak dan punya orang tua yang utuh gitu ya. Iya. Insya Allah. Itu kamu sempat nanya-nanya nggak sih waktu masa kecil, kok ayahku kemana? Aku juga sempat nanya ke mama, kan sering ngobrol. Cuman mama bilang, ya ngapain? Toh sama mama juga masih hidup. Toh sama mama juga kamu bisa sekolah. Itu akan mengubah perspektif kamu ketika sekolah nggak? Maksudnya biasanya kalau ada masalah divorce itu akan mengganggu sekolah tuh dalam tanda kutip mental atau kepikiran. Pasti sih dulu ya Mas. Waktunya, maksudnya kayak jatuhnya kayak dibully nggak sih kalau dulu tuh kayak. Oh, malah dibully sama teman-teman. Lebih kalau anak kecil kan maksudnya kayak belum tahu itu pembulian atau enggak ya. Iya. Kayak ledek-ledekan aja, ayahnya kemana gitu. Kok ayahnya nggak ada gitu. Cuman untuk dewasa sekarang aku baru untuk sekarang ini aku bisa mengekspresikan kalau aku tuh butuh. Kalau aku tuh kayak mencari gitu. Aku tuh kayak dulu kan mau diledek sama siapapun, sama orang terdekat, suka ditanya, Silvi kangen gak sih? Opi ya, aku bilang, Opi kangen gak sih sama bapak? Opi kangen gak sih? Opi pengen ketemu gak sih? Sebetulnya aku dulu ditanya kayak gitu tuh aku nggak jawab Mas. Ya bingung juga mau jawabnya gimana ya. Iya. Maksudnya nggak pernah ketemu dan memang nggak pernah kenal ya. Iya. Dan nggak pernah tahu mukanya juga kan. Diam. Tapi untuk sekarang ini aku malah mencari gitu loh Mas. Dan di konser itu pun pecah aja gitu. Bahkan Kak Sulis pun nanya aku kenapa. Oh, ditanya juga? Ditanya, karena aku setelah konser langsung ke backstage Mas, langsung lari. Kenapa? Maksudnya kamu pengen kesana aja? Iya, karena pengen, ya Allah Kak Sulis, aku tuh ngefans gitu, ngefans ya. Aku nungguin dia untuk foto tadinya. Tapi karena acaranya itu pecah, aku nangis duluan. Jadi ya udah, aku peluk dia, dia tanya, kamu kenapa Dek? Kamu kenapa? Apa yang dirasain? Aku kangen ayah Kak, aku kangen ayah. Ayahnya kemana? Ibu ada, dia bilang. Ayahku ada, mamaku ada, aku bilang gitu. Kenapa? Mama sama ayahnya kenapa? Aku bilang, aku gak pernah ketemu ayah dari umur 3 tahun. Dia nangis juga kan. Sabar, kamu kuat, kamu bakal tumbuh jadi wanita kuat, dia bilang gitu. Udah, dari situ Kak Sulis pun bikin reels Kak. Abi pun bikin reels. Abi pun dulu waktu setelah kejadian ini, kejadian konser, Abi langsung ngajak aku untuk ketemu. Iya kan, akhirnya ada podcast kan. Iya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah deh. Iya. Baru tayangnya. Iya, baru tayangnya itu. Itu juga Abi nanyain, apa sih yang menjadi kamu nangis kayak gini? Kok orang-orang malah bersorak kan? Iya, orang-orang bersorak tuh kan nostalgia ya. Iya, gitu. orang-orang senang-senang kan. Di situ kan tempat konser, bukan untuk
Bahkan ada komen-komenan yang nggak enak loh, Kak. Oh iya? Iya. Dari hasil viral itu? Iya, dibilang kayaknya itu mah video buatan. Itu mah yang videoin teman-temannya sendiri. Dianggap settingan. Dianggap settingan. Maksudnya aku kenal dia aja, aku dari TikTok. Aku minta video aslinya Dan karena kamu nggak sadar kalau kamu direkam karena kamu iya, nangis itu aku ya? ketemu sama yang videoin pun di TikTok, Mas. Aku di situ DM kan. Mas, ini kayaknya video aku deh. Aku boleh minta nggak? Dikirim langsung sama, kalau nggak salah ya namanya Galih. Mas Galih. Oke. Dari situ kamu malah dihujat dianggap settingan. Iya. Ya karena mungkin rapi banget kali ya ngerekamnya ya. Maksudnya kan Ngerekamnya bagus mungkin kan. angle-nya ya. Pas gitu Pas kan. ya. Mungkin dari pergerakan akunya pun ke kamera juga luas gitu. Dan nangisnya pun nangis yang bukan bercandaan atau nangis yang bikinan gitu loh, Mas. Jadi orang-orang juga mandangnya gitu. Ini nangis beneran gak sih? Terus kamu reaksi gimana kalau misalnya banyak nggak kayak gitu? Banyak yang komen kayak gitu. Komen di medsos? Di medsos? Parah memang TikTok? netizen. Hidayah orang ini. TikTok sih. Kamu tahu nggak sih? Kamu dihujat juga tahu ini settingan. Settingan duduknya, mejanya, suzon nih, sahabat rukun nih. Kita kan nggak tahu ya menjemput hidayah di mana ya kan. Ada yang menjemput hidayahnya mungkin di masjid, di sekolah, di konser gitu kan. Kan Allah memberikan hidayah kan emang tempatnya tidak disangka-sangka. Iya, betul. Tapi dari situ akhirnya kamu merasa pingin, gue harus berubah nih gitu. Langsung kepikiran tuh, Mas. Dari setelah konser itu ya, aku lihat-lihat kan setelah konser itu aku langsung pulang kan ke Bogor. Itu kan di Jakarta. Terus aku hari ketiga, hari kedua nge-scroll dulu kan. Rame tuh, itu rame banget. Notif juga penuh, Mas, karena di-tag-tagin. Aku lihat doa-doanya, aku lihat komentar-komentarnya, banyak yang berdoa, banyak yang ngedoain setelah dari konser ini. Semoga Silvi berhijab. Alhamdulillah berhijab nih ya. Alhamdulillah. Jangan lepas ya. Ya Allah. Tapi sebelumnya berarti enggak ya? Sama sekali enggak? Bukan sama sekali sih, cuma masih lepas pasang aja ya. Karena mungkin belum kena ya. Dan dari konser itu aku mandangnya positif sih, Mas, dari komentar-komentarnya. Mungkin orang-orang juga banyak yang DM-in, banyak yang ngajak support. Malah aku juga dikasih ini, Mas. Oh, di endorse. Di endorse, alhamdulillahnya, maksudnya dikasih bingkisan untuk pelengkap untuk menuju hijrah. Boleh nanti brandnya apa kita cantumin buat support juga. Boleh. Support orangnya. Ini ya. dari Kabasma. Oh, nanti kita kasih tagnya ya. Nggak apa-apa, kita saling support, bener nggak? Maksudnya kamu disupport sama dia, kita support dia lewat brandnya bisa dikenal gitu kan. Masya Allah. Terus juga banyak, jadi kenal sama orang juga aku banyak gitu loh, Mas. Kayak yang DM-DM-in, ustazah juga ada. Oh gitu. Iya. Kamu ditanya-tanya juga nggak? Ditanya-tanya, Mas, ditanya-tanya. Diajak kajian gitu? Itu banyak yang ngajak kajian. Cuman untuk kajian kayaknya aku belum ya, maksudnya belum siap untuk ke arah situ. Mungkin nanti juga bakal berjalan. Cuman untuk yang tahap pertama aku kayaknya fokus di hijab. Nutupin diri dulu, merapikan hatinya dulu. Iya. Untuk selanjutnya mungkin nanti juga akan berjalan gitu loh, Mas, sedikit-sedikit. Dan setelah acara itu pun orang-orang tuh antusiasnya pada followin aku gitu loh, Mas. Banyak dong followers ya sekarang ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, maksudnya ini kan cara kita menjemput hidayah kan, diapresiasi orang, disupport orang kan, malah kita bersyukur kan. Iya. Terus juga orang-orang pada pengen kirimin aku kayak bingkisan untuk tasbih Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dari situ kan aku dari hari ketiga kayaknya, dari setelah viral itu Abi langsung kontak aku, Mas. Oh. Iya, Abi aja kan ke kantornya Abi. Masya Allah, itu Abi udah langsung bilang, ini anak Abi. Oh, akhirnya dapat silaturahmi ya. Iya, dan maksudnya segede ini gitu, aku bisa kenal impact positifnya ya loh, Mas. Nggak nyangka kan, sebelumnya aku nggak pernah mikirin aku kenal Abi Haddad. Aku bisa ngobrol berdua sama Abi Haddad. Bisa dipeluk sama Sulis ya. Namanya fans loh. Bisa satu kontak sama Abi Haddad. Legenda loh itu ya kan, dari kita masih kecil ya kan. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kan berarti kamu lagi ada 2 proses berarti ya. Proses mencari ayah
Proses pingin membenahi diri Iya, gitu ya. betul. Kamu lahir tahun berapa sih? Aku lahir tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Masih generasi apa itu tahun 2000? Masih muda banget ya, masih 24 tahunan ya. Berjalan. Kamu nggak ngerasa transisi ini, ngerasa ini nggak? 24 tahun itu kan masa dimana tadi kan asik konser, kemudian nongki-nongki Mungkin bareng kayaknya teman. itu aku lagi di gitu fase kan. itu ya, Mas. Oke. Iya. Itu ibaratnya itu dilaluin waktu itu dan akhirnya sekarang kamu memilih itu kan artinya resikonya kan akan mungkin mengurangi konsernya atau mengurangi Karena nongkrong-nongkrongnya. udah tertutup ini. Mungkin filter-filter circle-circle-nya gitu. Enggak sih. Belum itu ya? itu belum aku batasin. Maksudnya aku berjalan aja gitu. Ngalir aja Ngalir ya. aja gitu. Maksudnya aku yakin sih Mas, orang baik bakal dipertemukan sama orang baik lagi. Masya Allah. Insya Allah. Aku yakin itu. Ini konteksnya orang baik itu teman atau pasangan ya? Kan tadi bilangnya circle. Oh, circle. Oke. Maksudnya dipertemukan orang baik nih kebayangan tahun 2000 nih kayaknya udah mau coba tahu ketemu pasangan gitu kan atau pasangan yang nonton. Kita kan nggak tahu ya. Tapi kamu udah akan ada arah ke sana nggak? Ini kan 24 nih, ada pikiran mau karir dulu deh gitu sambil ini kita coba hijrah pelan-pelan. Insya Allah aku milih untuk hijrah dulu sih Mas. Hijrah pelan-pelan Perbaiki ya. diri Belum dulu. langsung memilih pasangan atau apa gitu. Kayaknya Siapa tuh- tahu ada yang nge-DM nggak? Misalnya nanti ada yang tadi nawarin tasbih gratis, ngasih mukena, tiba-tiba ada yang ngirim CV buat ta'aruf kan kita nggak tahu ya. Ada nggak gitu? CV. Jadi biar langsung ya kalau CV ya. Lo nggak tahu ya? Jadi kalau misal ta'aruf memang rata-rata ya yang sepengetahuan aku ya, Iya. itu dia kirimnya CV. Full. Bahkan detail. Jadi benar-benar kayak ngelamar kerja aja, bahkan bisa lebih detailnya karena gue nyarinya yang begini-begini, gue sukanya begini, gue nggak sukanya begini, pemahaman agama saya sampai sini aja, begitu tahu? Wow. Ya mungkin karena menghindari pacaran, mungkin karena kan ada ta'aruf iya. kan, dia menghindari pacaran, makanya dia ngasih CV-nya mungkin lebih detail. Ada yang nggak kirim kayak gitu? Jangan-jangan ada lagi? Kayaknya belum deh. Oh belum. Sahabat tuh habis ini. Kalau ada yang kirim CV nanti dicek-cek ya. Jadi HRD dong. Di request pesan ya? Di request pesan. Berarti saat ini aktivitas berarti kerja ya? Kerja. Aktivitas biasa gitu ya. Di daerah mana? Bogor, Jakarta? Masih Bogor. Bogor Masih juga Bogor. ya. Emang Bogor itu adem ya? Adem. Adem buat tinggal ya. Buat tinggal. Kalau kerja jauh ya ke Jakarta. Jadi kamu akhirnya mendapatkan sesuatu yang positif dari viral itu. Bahkan reaksi dari kamu yang sangat ngalir aja tadi, tanpa setting, tanpa apa, benar-benar kamu nangis direkam sama orang lain, memiliki dampak atau impact positif buat kamu. Iya. Nah, kamu setelah ini berencana melihat untuk hijrah itu seperti apa? Ini kan hijrah kan kita trennya lagi tinggi ya. Iya. Maksudnya kan kamu akan melihat hijrah itu ada kajian, hijrah itu ada tadi memperbaiki circle tadi, atau mungkin ada yang narik-narik ustazah-ustazah tadi, itu gimana? Pasti kamu mau nggak mau kan akan mengubah polanya ya, patternnya kan kalau gua bakal kembali ke yang lama, kayaknya kurang bagus deh gitu kan. Pas Memilih gitu ya. momentum. Iya, itu gimana Lebih menurut kamu? picky jadinya untuk ke akunya juga. Aku sih nggak membatasi itu untuk kenal sama orang, maksudnya ya udah terima aja, kayak untuk berteman, kayak untuk main. Aku sih terima-terima aja, maksudnya nggak terlalu membentengi orang. Aku nggak kayak gitu. Aku juga welcome aja sama orang. Tapi Kayak hijrah versi kamu gimana sih maksudnya? Kamu memandang sebelum dapat hidayah ini kan kamu sekarang kan lagi hijrah nih proses. Sebelumnya kamu memandang hijrah itu seperti apa sih? Kita pengen tahu nih sudut pandang kamu yang lahiran tahun 2000 nih. memandang hijrah tuh full kerudungan, full tutup aurat, Oke. membatasi diri, terus full hijrah tuh kayak lebih tertutup aja. Nah, kamu nyaman nggak dengan kita ngomongin sebelum kejadian yang kemarin ya? Kamu waktu itu kita pengen tahu generasi anak muda tuh sebenarnya nyaman nggak sih dengan proses hijrah atau mengenal hijrah gitu? Mungkin karena dibawakannya zaman sekarang ya Mas, hijrah tuh kayaknya nggak kayak gitu.
Proses hijrah tuh orang-orang beda-beda. Maksudnya bisa juga jadi dari kayak aku, Iya, dari iya. konser, dari teman, dari sharing sama orang, itu juga bisa jadi proses hijrah, Mas. Jadi kamu Aku ibaratnya rasa tetap nyaman ya tetap dengan nyaman. kondisi hijrah apapun proses orang ya. Iya, terus juga kayak proses hijrah ini kayaknya untuk aku yang ngerasain kayaknya nggak berat-berat banget, nggak yang mungkin aku baru merasakannya itu setelah dari konser ya Mas, kayak balik lagi untuk beribadah. Oh sebelumnya agak bolong-bolong ya. Nggak apa-apa kan, kita namanya hijrah kan, Iya. proses transisi dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, gitu. Mungkin bisa dirubah dari ibadah dulu, dari berpakaian aku, dari pengucapan tutur kata aku juga. Oh sekarang mulai difilter ya. Mulai insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, keren. Nah, coba kasih saran sama sahabat rukun. Menurut kamu, bagaimana, kan kamu kan sempat di head speech lah ya, masih banyak yang sentimen negatif ya. Menurut kamu, bagaimana sih tanggapan yang baik buat para penonton sahabat rukun bagi orang kalau ngeliat orang yang lagi hijrah? Biar nggak mentalnya kena nih gitu. Itu kena banget sih Mas. Maksudnya kayaknya untuk memfilter itu kita tutup kuping gak sih? Oh, harus tutup kuping dari omongan orang lain. Iya, dan juga jangan gampang ngejudge orang untuk seperti dia gitu loh Mas, untuk seperti ucapannya dia gitu. Kan aku juga dibilang di situ kan di penampilan ya. Kayaknya terlalu ngejudge ke penampilan aku gitu, ke personal gitu loh Mas. Kayaknya jangan terucap ini mah nggak bakal lama. Ini mah kerudungnya. Kamu di-mention seperti iya itu. gitu loh Mas, ini mah kerudungannya nggak bakal lama. Kamu apain tuh? Yang komen-komen itu kamu jawabin nggak? Oh, kamu jangan begitu dong. Gitu. Enggak. Apa? Blok. Banyak berarti yang diblokir dong. Banyak yang diblokir. Banyak yang diblokir. Ya karena orang menjustifikasi gitu ya. Iya Mas, maksudnya kayaknya untuk penampilan aku di Abi aja, di judge-nya bener-bener ada banget malah. Karena langsung tertutup kan. Iya. Ya maksudnya untuk penampilan kayaknya jangan dulu dikomentarin deh Mas. Orang juga untuk hijrah, Masnya juga kayak pelan-pelan gak sih, bertahap gak sih? Iya. Kayak Hargain orang lain gak sih? Orang mau lagi transisi nih ya. Iya, kayaknya doain aja. Kayaknya orang-orang yang seperti aku, mungkin di luaran juga banyak, kayaknya doain aja. Karena nggak semuanya orang tuh kan tiba-tiba hijrah itu ya 100% langsung berubah ya. Mungkin masalah hatinya yang harus diperbaiki, penampilannya juga ya. Oke. Dan mungkin juga untuk orang yang seperti aku, kayaknya jangan diambil hati dulu nggak sih? Benar. Iya, jangan dibawa perasaan dulu. Tapi kamu mentalnya down nggak waktu sebelum kamu blokir itu? Down ya mentalnya? Orang parah banget nih gitu. Aku langsung nangis sih. Nangis sih itu. Maksudnya kayak, kok orang-orang tega sih? Aku aja di tempat kerja ya Mas, kayak ngebacain itu sambil kerja kayaknya down banget gitu, kayak kebawa perasaan. Ya Allah, kayaknya aku berubah aja, kayaknya nggak boleh gitu sama orang. Iya. Kok orang justifikasinya gini banget sih gitu ya? Sampai jadi ribut Mas, sampai orang-orang yang komentar gitu. Orang yang komentar jelek dibalas sama orang yang ngebela aku gitu. Oh, jadi perang-perangan Perang-perangan. Jadi malah perang-perangan. Aku juga kayak ngebacain, kan aku demen baca ya, demen baca komentar. Maksudnya, ya Allah kayaknya orang mau berubah aja susah ya. Itu dirasain sih. Maksudnya, kamu kan nanti kita kan namanya sharing ya. Di video rukun. Kalau viewersnya kecil juga jangan besar di hati. Kalau videonya yang nonton banyak hujat, nanti tak delete-deletin deh. Biar hijrahnya juga semangat kali ya. Soalnya kalau misalnya namanya kita berbagi kan pasti ada yang suka nggak suka kan. Yang nggak suka nanti kita hapus-hapusin deh komentarnya. Insya Allah. Terakhir nih sebelum menutup nih. Titik terendah kamu ketika dengan kejadian kehidupan tanpa ayah itu sejauh apa sih? Kita pengen tahu. Dan bagaimana kamu bisa mengantisipasi bangkit? Karena menurutku secara spesial kamu luar biasa bisa menjalani kehidupan dengan kondisi keputusan orang tua di masa lalu, tapi kamu masih berdiri tegak
kamu hebat gitu, bahkan kamu mau mencari ayah kamu untuk menjalin silaturahmi kembali gitu kan. Nah, pasti kan biasanya bermasalahnya itu kan pasti di anak ya, keputusan dari orang tua. Nah, sejauh mana sih titik terendah akibat keputusan dari orang tua itu? Untuk yang aku rasain sih Sampai kamu ngedon banget. ketika setiap aku ada masalah, aku butuh orang tua. Dan orang tua nggak ada di situ. Dan orang tua nggak ada di situ. Kayak aku juga butuh ada yang belain gitu loh, Mas. Aku juga butuh itu. Aku juga butuh support dari ayah. Aku juga butuh support dari mama. Aku juga, titik terendah aku juga kayaknya, jangan jahat-jahat ya, aku tuh sendiri gitu. Aku tuh sendiri. Titik terendah aku ngerasa nggak ada power, nggak ada mereka berdua gitu loh, Mas. Aku cuma ada sebelah, ada mama doang yang selalu kuatin aku. Yang selalu dukung aku di kerjaan aku, di karir aku. Yang ngebela aku. Aku juga butuh ayah gitu. Aku juga butuh ayah. Aku nggak tahu arah hidup aku kemana, Mas. Aku juga butuh itu. Dan saat kamu posisi saat itu kan kepikiran, apalagi masih remaja, SMP, SMA, itu gimana cara kamu agar tetap sampai berdiri seperti sekarang? Apakah memang sosok mamah itu memang sangat support banget sehingga meskipun kamu tertatih-tatih tanpa ayah, kamu masih bisa bangkit, atau kamu memang punya cara sendiri untuk kamu tetap positif? Mama aku sih yang selalu nyuruh aku untuk sholat, untuk doain, biar hati ayah juga nggak keras-keras banget gitu, Mas. Mama aku juga pernah bilang, kalau mau ketemu ayah, doa dari anak soleh, doain aja. Kalau lagi kangen ayah, doain aja. Kirimin doa untuk dia, kirimin Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah sendiri juga bukan hanya untuk orang yang meninggal ya, Mas. Bisa juga masih hidup. Hadiah. Iya, dilembutin hatinya, diingatkan kembali pikirannya. Aku juga selalu berdoa sama Allah buat, ya Allah lembutin hatinya ayah gitu. Emang kamu tahu nggak, diceritain nggak sama mama, sebenarnya keras yang disebut tadi itu memang keras secara keputusan atau memang seperti apa? Sehingga kamu juga ya udah nggak usah ketemu, kan keras hatinya gitu. Keras hatinya, keras orangnya. Oh, dapat informasinya seperti itu. Tapi kamu masih tetap ingin ketemu sama beliau. Kita doain sama sahabat rukun, semoga dengan video ini bisa jadi wasilah buat Teteh Sylvie bisa ketemu sama ayahnya ya. Kita doain biar Teteh Sylvie juga terus istiqomah hijrahnya. Kita doain juga mamanya Teteh Sylvie sehat selalu ya. Dan kalau misalnya ada komentar negatif, hapus aja. Atau nanti balesin dong gitu, balesin. Aku kan lagi hijrah, tolong dong disupport, jangan dihakimi gitu kali ya. Oh, boleh ya kayak gitu ya. Boleh, nanti aku juga deh, aku support juga deh gitu. Tapi terus terang aja Teh, saya juga sering dihujat kok. Sering dihujat, tapi ya selama kita niatkan dalam membuat video ini, berapapun viewersnya, apapun komentarnya, ada sedikit aja kebermanfaatan bagi orang yang menonton, itu ya jadi wasilah doa kita, harapan kita biar kita jadi dapat ridho dari Allah lah ya, dapat pahala ya. Gitu ya Teh ya. Makasih Teh Sylvie udah berkenan sharing bersama sahabat rukun. Makasih juga, jangan Mas. kapok-kapok ya, jauh dari Bogor ya. Mau di-spill nggak di tempatnya, dari jauh banget tahu. Masih jauhan saya dong. 2,5 jam lah pokoknya ya kalau mau ke Jakarta ya. Nanti sering main sama rukun ya. Siapa tahu kita bisa konten-konten kembali. Makasih juga Mas udah undang ya. Siap, silaturahmi kembali kita. Siapa tahu nanti kita pertemukan dengan komunitas-komunitas hijrah, dakwah, sehingga Teh Sylvie juga semakin istiqomah dan semakin semangat buat hijrah. Makasih buat sahabat rukun, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share juga. Dan siapa tahu kalau dengan share itu bisa menjadi wasilah buat
sahabat rukun buat kita semua untuk menebar kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.